Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Warisan ilmu dari Mbah Joyoboyo yang kemudian dipahami oleh Mpu Gandring inilah yang ditangkap salah satunya oleh Raden Wijaya dan Mbah Ronggolawe. Nah, warisan ilmu itu tidak mungkin Mbah Raden Wijaya dan Mbah Ronggolawe itu menyepakati sebuah pergerakan bersama hanya gara-gara pengen menduduki tampuk kekuasaan. Saya tidak yakin leluhur kita seperti itu. Pasti ada sebuah dasar pemikiran, cita-cita luhur yang luar biasa. Nah, beliau-beliau itu menangkap bahwa koreksi sejarah atas kegagalan penerjemahan konsep peradaban yang diusulkan, yang digagas oleh Mbah Joyoboyo, yang kemudian coba dipahami lebih teknis oleh Mpu Gandring dan disimbolisasikan di dalam keris yang terkenal itu. Ini dilakukan oleh Mbah Raden Wijaya dan Ronggolawe. Nah, kita pahami Raden Wijaya dan Mbah Ronggolawe adalah seorang kesatria Pinandito. Seorang kesatria Pinandito. Soal kemudian beliau setelah berhasil mengantarkan Raden Wijaya, Prabu Wijaya itu menjadi raja, kemudian beliau sengaja untuk menarik diri. Ini versi saya. Versi saya, sengaja menarik diri karena model munculnya hasutan segala macam itu khas politik daratan, dan itu khas sejarah Eropa, perebutan kekuasaan itu. Jadi keyakinan saya untuk sementara waktu itu adalah bagian dari penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan koloni saat itu, Hindia Belanda. Maka coba kita lakukan pelurusan. Ya, kita mencoba memberanikan diri. Soal diarani orang duwe basis empirik sing cetok ora masalah. Ayo kita memperjuangkan sejarah kita sendiri kok. Mbah Ronggolawe menyadari bahwa ketika dua tokoh ini sama-sama di struktural, perjuangan struktural yang menurut bahasa pergerakannya Mbah Joko Tingkir adalah pergerakan daratan, dia menyatakan nanti tidak ada penyeimbang. Maka beliau memilih untuk menarik diri, mengambil satu bagian, ya, pusat kebudayaan yang tentu di pinggir pantai untuk memulai gerakan laut, artinya gerakan keilmuan, gerakan kebudayaan, atau yang disebut sebagai gerakan kultural, untuk melengkapi gerakan struktural yang diperjuangkan oleh Raden Wijaya. Nah, dalam proses ini loh, bahwa beliau melakukan gerakan kultural itulah yang kemudian difahami dan dibelokkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan membelokkan sejarah sebagai sebuah pemberontakan, padahal sama sekali itu bukan pemberontakan. Mana bukti sejarahnya? Juga nyatanya simpang siur antara prasasti, antara tulisan-tulisan ini simpang siur. Kenapa hal yang simpang siur itu kita terima? Jadi bahwa Mbah Ronggolawe adalah seorang pahlawan, Mbah Raden Wijaya adalah seorang pahlawan yang akhirnya mengambil posisi perjuangan yang berbeda. Yang satu di jalur darat membangun projo, yang satu di jalur laut bangun kebudayaan. Dan itu yang terjadi. Siapa yang bisa membuktikan Mbah Ronggolawe mati dalam peperangan? Para kaum sepuh spiritualis nek jenengan tanyai, pasti versinya beliau itu memilih cara mokso dalam meninggalnya. Saya lebih percaya orang-orang sepuh yang ilmu zauknya tinggi, karena beliau mampu melakukan kilas ulang sejarah dibandingkan sejarah-sejarah yang terus tulis dan masih simpang siur itu. Nah, semangat pergerakan kebudayaan Mbah Ronggolawe ini yang terinspirasi dari gagasan menata peradaban yang dituangkan, yang dirumuskan oleh Mbah Joyoboyo itulah yang kemudian juga dipahami oleh Mbah Sonan Bonang. Maka beliau membaca bahwa satu ketika nanti pasti akan terjadi satu gerakan yang mungkin kita sebut sebagai gerakan neokolonialisme yang ingin mencabik-cabik dasar kebudayaan Nusantara dan membentur-benturkannya dengan ajaran Islam. Maka beliau mengambil posisi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penggerak
sosial berbasis kebudayaan yang mencoba menggabungkan antara inti-inti dari ajaran Islam, spirit ajaran Islam atau teosofi Islam Arab dengan teosofi berikut kebudayaan Nusantara. Maka dilahirkanlah ilmu tentang gamelan itu. Dari namanya saja sudah jelas. Nama Ronggolawe artinya apa? Kesatria yang selalu menjadi pemenang. Ya kan? Kesatria yang dia pemenang. Artinya setelah beliau mengantarkan Raden Wijaya menempati posisi, beliau bersedia untuk menarik diri dan berjuang pada aspek kultural. Nah, semangat ini yang kemudian dilanjutkan oleh Mbah Bonang dengan nama Cina, nama Mandarin beliau itu Tan Bun Ang itu. Bun itu artinya, sejauh yang saya tahu dari cerita Kopeng Ho, saya tidak pembelajar Mandarin. Bun itu manusia terpelajar, artinya cendekiawan. Ang itu merah, ang itu merah. Nah, merah karena apa? Beliau membawa spirit bumi yang merah ini. Ya, spirit bumi yang merah, artinya darah daging ini kan merah, dan beliau membawa spirit langit yang putih itu. Jadilah simbol merah putih yang dilekatkan di dalam nama beliau. Bahwa beliau sebagai seorang pelajar yang berdasarkan ilmu-ilmu ketuhanan itu adalah aspek warna putihnya, aspek jiwa kebudayaannya, merah adalah aspek tradisi yang ingin beliau bangun. Maka beliau berhasil melahirkan yang namanya tradisi gamelan, tradisi gamelan. Karena beliau sudah membaca, suatu saat nanti pasti ada yang membentur-benturkan antara Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan tradisi kebudayaan teosofi Jawa yang sesungguhnya juga warisan dari para leluhur, dari para nabi zaman-zaman dahulu yang diutus di Nusantara ini. Nah, sekarang sudah terjadi itu. Nah, sekarang sudah terjadi. Nah, beliau sudah cawes-cawes. Nah, itulah hebatnya beliau. Kemudian dilanjutkan oleh pergerakan Mbah Joko Tingkir yang juga sama, mirip dengan yang dilakukan Ronggolawe. Merelakan tampuk kekuasaan yang sesungguhnya beliau lebih berhak, beliau memilih untuk kemudian bergeser. Soal drama yang diceritakan bahwa terjadi persengketaan, pembunuhan apa segala macam itu saya tidak percaya. Itu atas dasar kesadaran penuh beliau memang menyingkir dan mengambil posisi kawasan Tuban untuk memulai sebuah pergerakan gaya baru yang bahkan bangsa Eropa belum mengenal pergerakan itu. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah menyebut Mbah Joko Tingkir sebagai pelopor gerakan NGO, non-government organization. Karena cara pergerakannya sudah dengan tata manajemen yang sangat modern. Jadi orang-orang Eropa mereka belum paham tentang tata manajemen pergerakan ala NGO itu. Mbah Joko Tingkir sudah melakukan itu. Dan itu awal rintisannya ada di mana? Ada di Tuban. Dalam pemahaman kami, saya jujur kurang begitu percaya dengan sejarah yang disampaikan bahwa leluhur kita itu dalam mendapatkan posisi kekuasaan itu saling bunuh. Saya tidak percaya. Wong kita yang zaman sekarang ini masyarakat Tuban saja untuk bukan bersaing ya, untuk bersanding siapa yang lebih dipercaya untuk mendapatkan amanah kepemimpinan saja memiliki akhlak yang luar biasa. Ya toh? Kita yang generasi sekarang saja akhlak dalam proses pemilihan saja luar biasa. Akhlaknya apalagi leluhur kita dulu. Tidak mungkin sampai paten-patenan. Saya tidak percaya. Kepercayaan saya lebih pada apa yang saya rasakan bahwa leluhur kita adalah leluhur yang spiritualis. Mereka adalah kesatrio yang pinandito. Meskipun ada yang belum sampai pada level sinisian wahyu. Dan tidak mungkin satrio pinandito itu melakukan usaha-usahanya hanya atas dasar ambisi kekuasaan, tidak mungkin. Soal kemudian ada perbedaan madhab wajar, perbedaan cara pandang wajar. Dan disitulah kemudian terjadi kontroversi yang bisa melahirkan pola pergerakan yang berbeda. Maka sejarah saling bunuh berdarah-darah itu saya termasuk orang yang tidak percaya. Kalau itu sudah banyak tertulis, siapa yang bisa membuktikan bahwa penulis ini menyaksikan sendiri sejarah itu? Nah, kan sama-sama spekulasi tentang kesejarahan. Nah, saya lebih senang membela leluhur-leluhur saya, membela leluhur-leluhur kita yang notabene sangat arif dan bijaksana. Nah, kita cukupan itu terkait dengan tema
merujuk beberapa tokoh ya yang akan memberikan inspirasi pergerakan kebudayaan untuk membangun peradaban Rahmani di Nusantara bermula dari Tuban. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.